Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa sahabat El Khairi TV dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan limpahan kesehatan untuk kita semuanya. Semoga Allah juga melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan Allah mudahkan setiap amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mensyukuri karunia Allah yang begitu banyak ini, marilah kita perbanyak lisan kita ini mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu ungkapan syukur dengan lisan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala alhamdulillahi rabbil alamin, siapa yang berucap berzikir dengan alhamdulillahi rabbil alamin, katabalahu salasuna hasanah, Allah akan mencatat bagi kita 30 pahala kebaikan. Tidak cuma pahala, tetapi juga wa khutta anhu salasuna khati'ah, Allah akan menggugurkan atau mengampuni 30 dosa-dosa maksiat kita. Maka mengisi waktu-waktu luang kita, usahakan masing-masing dari kita memperbanyak bertahmid, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka ataukah tidak? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah menutup hati mereka semuanya, dan Allah juga menutup pendengaran mereka serta menutup penglihatan mereka dengan benar-benar tertutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang besar, siksaan yang pedih kelak di akhirat. Mari kita bahas isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lafadz alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Apa sih makna dari kafir itu? Kafir itu adalah isim fa'ilnya atau subjeknya, pelakunya. Adapun sifatnya atau perbuatannya disebut dengan kufur. Makna kufur di dalam kitab Maqayishul Lughah karya Ibnu Faris, seorang ulama ahli bahasa. Kemudian disebutkan juga oleh Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Makna kafir itu adalah as-sitru wa taghtiyah, menutup atau menyembunyikan, karena sesuatu yang tertutup itu akan bersifat tersembunyi. Istilah kafir itu dulu digunakan untuk menyebut para petani sebelum Islam datang di Jazirah Arab. Petani itu disebut dengan kafir sebab salah satu pekerjaan petani adalah menutup benih dengan tanah. Maka di kemudian hari istilah ini ditarik ke ranah teologi, menjadi sifat bagi orang yang menutup diri dari hidayah atau menutup diri dari iman. Adapun secara istilah, makna kafir itu adalah ziddul iman, lawan dari kata iman, yaitu adamul imani billahi wa rasulihi, ketiadaan iman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Para ulama melanjutkan, sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Ketiadaan iman itu boleh jadi sebab ia menutup diri dari hidayah lantaran takdziban, yaitu sengaja mendustakan, seperti orang-orang munafik atau orang-orang musyrikin Makkah. Mereka menutup diri dari hidayah secara takdziban, sengaja mendustakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, au lam yakun ma'ahu takdzib, tidak berimannya mereka, menutup dirinya mereka dari hidayah itu tidak disebabkan adanya takdzib, kedustaan, atau dalam bahasa lain yaitu tidak sengaja, yaitu seperti orang-orang kafir secara umum yang belum mendapatkan cahaya iman. Lantas, apakah semua orang kafir itu terhalang dari hidayah? Maka jawabnya adalah tidak. Banyak di antara mereka orang yang kafir yang kemudian menerima cahaya iman, menerima kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima Islam sebagai agama mereka. Contoh misalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dulunya Umar ini termasuk orang kafir, tetapi pada kenyataannya Umar ibn al-Khattab menerima hidayah. Atau para sahabat yang lain juga demikian, yang dulunya adalah kafir kemudian menjadi orang yang beriman, mereka menerima hidayah Islam. Atau bahkan seperti Abdullah bin Salam, yaitu seorang pendeta Yahudi. Dulunya ia adalah kafir, kemudian ia menerima cahaya iman. Pun demikian, di masa kini banyak orang yang sebelumnya kafir kemudian menjadi mukmin, menerima hidayah Allah Azza wa Jalla. Mereka yang biasa kita kenal dengan sebutan mu'allaf itu. Lantas siapa orang kafir yang tertolak dari hidayah sehingga Al-Quran menyebut sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Mau kau berikan peringatan ataukah tidak, mereka tidak akan beriman. Mereka itu adalah yang pertama, orang yang dalam hatinya ada al-kibru, kesombongan. Al-kibru, kesombongan itu artinya batorul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran seraya meremehkan manusia. Siapa contohnya? Seperti halnya orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik saat periode dakwah Nabi di Madinah itu mendustakan Islam, mendustakan dakwah Nabi, sekaligus meremehkan bahkan merendahkan manusia yang lain. Di antaranya mereka merendahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila mereka dikatakan berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka mereka pun menjawab, apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh itu? Ini bentuk celaan, bentuk hinaan sekaligus merendahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat Nabi itu mendapat pendidikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kemunafikan dan faktor al-kibru, kesombongan dalam hati mereka, orang-orang munafik terhalang dari hidayah. Yang kedua, contoh misalnya di masa lalu seperti yang terjadi kepada iblis, yang di saat itu iblis yang merupakan Abul Jan, bapaknya para jin,
Disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, iblis itu tidak termasuk malaikat. Iblis merupakan bapak dari para jin, sebagaimana Adam alaihissalam adalah bapak daripada manusia. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan seluruh makhluk yang ada saat itu untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya saat itu adalah sebagai ta'ziman, ya, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan dalam bentuk penyembahan. Tidak, semata-mata perintah Allah itu untuk menghormati Adam alaihissalam. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia enggan melaksanakan perintah itu dan juga istakbaro, bersikap sombong, takabur kepada Adam alaihissalam. Maka ia digolongkan wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis dikatakan sebagai istakbar, menyombongkan diri. Dalam bentuk apa? Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyeruhmu untuk bersujud kepadanya? Maka iblis pun menjawab dengan kesombongannya, apa itu? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, adapun ia kau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih mulia, api itu lebih bermanfaat, atau api lebih baik daripada tanah, yaitu asal muasal daripada Adam alaihissalam. Maka sebab kesombongan yang semacam inilah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-13 Allah perintahkan kepada iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Tegas Allah perintahkan, fakhruj innaka minas saghirin, maka keluarlah engkau, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Maka pelajaran untuk kita semuanya yang sudah di dalam keimanan kepada Allah, agar hidayah selalu bisa merasuk dalam kolbu kita, hindarkan, jauhkan diri kita dari sifat sombong, yaitu meremehkan manusia ataupun menolak kebenaran yang jelas. Kita mulai membiasakan menghargai orang lain serta bersifat tawadhu. Yang kedua, mereka yang tertolak daripada hidayah, terhalang dari hidayah Allah, adalah yang dalam hatinya ada penyakit hasad. Sifat hasad atau iri, yaitu ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dalam hal ini seperti yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Orang seperti Abu Jahal atau yang bernama asli Amr bin Hisham. Sejarah mencatat Abu Jahal enggan menerima kenabian Nabi Muhammad SAW serta menolak Islam lantaran sifat hasad di dalam dirinya. Seorang sejarawan Ar-Raghib As-Sirjani misalnya, beliau mengemukakan satu peristiwa bahwasanya ada seorang keponakan daripada Abu Jahal, yaitu Al-Miswar bin Makhramah, bertanya kepada Abu Jahal,
perihal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Jahal, "Aku tahu Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur. Ia tidak pernah berbohong, sehingga Nabi itu diberikan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, diberikan julukan yang mulia oleh masyarakatnya." Kemudian Al-Mishwar kembali bertanya kepada Abu Jahal, "Lantas mengapa engkau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Jahal kemudian menjawab bahwasanya di antara mereka, yaitu antara Bani Makhzum dan juga Bani Hashim. Bani Makhzum itu adalah kabilahnya dari Abu Jahal, sedangkan Bani Hashim itu adalah kabilah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kabilah ini itu saling memperebutkan kekuasaan atau saling memperebutkan kehormatan di kalangan masyarakat Arab yang lainnya. Sehingga jika misalnya di kalangan Bani Hashim ada seorang penyair yang hebat, maka dari Bani Makhzum pun demikian, akan muncul penyair yang hebat. Jika di antara kalangan Bani Hashim terdapat pengusaha-pengusaha yang besar, maka pun demikian, di kalangan Bani Makhzum akan muncul pengusaha-pengusaha yang hebat. Adapun saat ini muncul nabi dari kalangan mereka, maka Abu Jahal pun iri, hasad kepada Bani Hashim. Kapankah kami mendapatkan hal itu, katanya. Dan pada kesempatan yang lain, ketika terjadi perang Badar, terjadi dialog antara Abu Jahal dengan Al-Akhnas bin Syuraiq. Abu Jahal itu mengatakan jika Bani Hashim itu telah memiliki kemuliaan sebab menjadi pemegang kunci Ka'bah. Ka'bah itu menjadi tanda kebesaran kehormatan Jazirah Arab, bangsa Arab saat itu. Kemudian orang-orang Bani Hashim ini biasa memberikan minum orang yang berhaji, menyambut orang yang berhaji di masa itu, dan sekarang mereka memiliki nabi. Lantas apa yang tersisa untuk orang Quraisy yang lainnya? Maka disebabkan karena hasad atau iri yang ada di dalam hati Abu Jahal, ia pun terhalang daripada hidayah. Pelajaran untuk kita semuanya agar menghindarkan dari sifat hasad, iri ataupun dengki. Mengapa? Sebab perilaku itu, sifat itu akan menghalangi hidayah sampai kepada qalbu kita. Semoga kita terhindar dari semua itu. Dan yang ketiga, faktor yang menjadikan orang tertolak daripada hidayah adalah asobiyah, yaitu fanatik buta, baik fanatisme itu secara kesukuan atau fanatisme terhadap kelompok tertentu. Ini juga pernah terjadi kepada Abu Jahal, sebab ia fanatik kepada sukunya, asobiyah, disertai dengan hasad dalam hatinya. Fanatisme buta atau asobiyah ini juga pernah menjangkiti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sejatinya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul akhiruz zaman. Namanya termaktub dengan jelas di dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Misalnya disebutkan dalam kitab Kidung Agung, pasal yang kelima, ayat yang ke-11, dengan lafaz hikku mumtakim wekhullu Muhammadim. Disebutkan dengan jelas lafaz Muhammadim. Artinya kata-katanya manis, semata-mata segala sesuatu yang ada padanya menarik. Di sini ketika dipahami secara tekstual, maka kita temukan lafaz Muhammadim yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya ketika dirujuk secara sifat dan makna dari ayat dalam Kidung Agung itu disebutkan bahwa makna hikku mumtakim wa khullu Muhammadim
adalah kata-katanya manis dan segala sesuatu yang ada padanya menarik. Tidakkah kita sadar bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya ciri-ciri yang sama, yaitu apapun yang diucapkan oleh Muhammad adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dan jika dirujuk kepada ciri fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik fisiknya. Segala yang ada padanya menarik. Beliau tidak terlalu tinggi, beliau juga tidak terlalu pendek. Nabi itu juga tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, cenderung lebih berbadan kekar, indah. Kulitnya pun manis, putih bersih, indah untuk dipandang. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas mengapa mereka tertolak daripada hidayah? Sebab fanatisme buta terhadap suku bangsanya. Karena selama ini para nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel, kalangan mereka. Sekitar 12 orang nabi dikirim kepada Bani Israel. Adapun justru nabi terakhir datang dari kalangan bangsa Arab, bangsa yang tidak diperhitungkan sama sekali kala itu, yang juga hidup di kawasan tidak diperhitungkan. Namun justru muncul nabi terakhir yang mulia dari kalangan Arab. Mereka terhalang dari cahaya iman dan hidayah lantaran fanatik terhadap golongannya. Bisa juga sebab hasad yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena sifat yang semacam inilah, mereka tahu kebenaran tetapi mengingkari kebenaran itu lantaran asabiyah. Allah menyatakan di dalam surah Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Para ulama tafsir memaknai orang-orang yang dimurkai dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita di masa kini, agar menjauhkan diri dari sifat dan sikap asobiyah, fanatik terhadap golongan. Boleh jadi saat ini fanatisme itu terjadi pada lingkup organisasi massa atau partai politik misalnya dan selainnya. Marilah kita perbanyak berdoa agar dijauhkan dari segala penghalang hidayah, serta kita berdoa memohon agar hidayah selalu menyertai kita. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW biasa berdoa sebagai berikut sebagai permohonan beliau agar hidayah senantiasa ada pada dirinya, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, kemudian ketakwaan, serta al-afaf, perlindungan dari hal-hal yang diharamkan, serta kerelaan hati akan pemberian Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.